Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang model keluarga menurut Al-Quran. Yang pertama adalah kita perhatikan di dalam Al-Quran ya, keempat tipe ini. Yang pertama adalah tipenya yaitu tipe Nabi Ibrahim ya. Ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat 60 ya, surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman seperti ini. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ya. Sungguh telah ada dari suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang bersama dengannya. Ini ditafsirkan bahwa yang jadi uswah itu Nabi Ibrahim bukan hanya dengan sahabatnya atau pengikutnya, juga dengan keluarganya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi, malah diberi gelar Khalilullah ya, kekasih Allah. Dan perjuangannya begitu berat ya, amat sangat berat. Nah, dia beristri kan Hajar karena perintah Allah. Hajar itu adalah apa saya. Nah, kemudian dinikah oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika nikah dengan Ibrahim, ya, ketika Ibrahim hamil, ya, punya anak. Nah, ini terjadi yang sangat luar biasa. Hanya Allah memberitakan kepada Ibrahim untuk menjauhkan Siti Hajar dengan Siti Sarah, atau Siti Sarah dengan Siti Hajar. Itu hakikatnya perintah Allah. Ya. Kalau tidak diperintah Allah tidak akan bisa lakukan. Nah, yang menarik, yang menjadi contoh bagi kita, itu Siti Hajar ketika ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang sangat bersang ya, di lembah Bakah, sebutnya pada saat itu yang sekarang disebut Mekah ya, yang ada Ka'bahnya di situ, itu amat sangat bersang. Tapi apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar? Siti Hajar bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, "Tanda," kira-kira begitu ya, "kenapa saya ditempatkan di sini?" Kata Allah, "Karena memang diberitahu." Ya. Apa jawab Siti Hajar? "Kalau memang perintah Allah, saya terima." Nah, tidak lama kemudian, ya, sudah melahirkan di situ di Mekah itu, maka Nabi Ibrahim melakukan tugas lagi, yaitu di Palestina ya, kalau sekarang, kalau dulu Kanan. Itu pun berat sebenarnya Ibrahim meninggalkan seorang istri ya, dan punya anak kecil untuk ditinggalkan. Berat hati ya, seorang laki-laki itu sangat berat sekali. Tapi ketika ditanya oleh Siti Hajar, "Kanda mau kemana?" "Saya mau kembali lagi melaksanakan tugas dari Allah." "Ya, silakan." Nah, inilah yang menjadi perhatian bagi kita, betapa solehnya ya, betapa solehnya Siti Hajar ketika menerima Nabi Ibrahim melaksanakan tugas atau perintah dari Allah. Rela, ikhlas, dengan penuh ketawakalan. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh. Bagaimana contoh model keluarga suami soleh, istri soleh. Ya. Ini dipastikan anaknya pasti soleh. Soleh. Kalau istrinya soleh, anak ayahnya soleh, ya anak soleh. Siapa contohnya? Ismail. Ya. Nah, yang kedua adalah
suami muslim atau suami soleh, istri tidak soleh. Nah, ya, apa contohnya? Di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, diceritakan di dalam Al-Quran yang surat At-Tahrim ayat 10. Allah telah memberi perumpamaan ya bagi orang-orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba Allah yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Ya. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang yang masuk ke neraka. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi menceritakan tentang kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Jadi Nabi Nuh ya ditugaskan Allah untuk berdakwah ya. Di suatu kaum yang penyembah berhala. Nabi Nuh mengajak mereka. Namun apa yang terjadi? Bukannya disambut dengan baik ya ajakan Nabi Nuh, tapi malah ditolak. Nah, kemudian dengan perjuangan Nabi Nuh tadi, istrinya nggak siap menerima itu. Kenapa? Karena setelah dia menyampaikan firman Allah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, yang ada bukannya pujian, tapi cacian, makian, usiran, gitu. Nah, isi Nabi Nuh ini menolak gitu, menolak risalah itu, bahkan mempengaruhi Nabi Nuh untuk jangan melakukan dakwah gitu ya. Nah itu menolak. Suaminya soleh Nabi Nuh, sedangkan istrinya menolak risalah Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Lut itu juga istrinya menolak. Nah dalam berbagai tafsir bahwa istri Nabi Lut itu sebenarnya tidak ikut-ikutan homoseks, ya, lesbian, tidak. Tapi istri Nabi Lut itu karena tidak suka kepada sikap Nabi Lut mengajak kepada orang untuk meninggalkan homoseks, pre-seks gitu. Nah, kenapa? Karena keluarganya terganggu dengan ini, diasingkan oleh masyarakat, sama dengan Nabi Lut ya, diasingkan sama masyarakat dan sebagainya. Gitu. Nah, istri Nabi Lut itu malah menasihati dengan lembutnya kepada Nabi Lut ya. Apa? Wahai Nabi Lut ya, atau Kanda, cobalah berhenti, jangan dakwah terus. Ini kan sudah kebiasaan masyarakat, sudah menjadi habit gitu kan, menjadi budaya lokal gitu. Jadi laki-laki berhubungan laki-laki itu sudah biasa, dan itu tidak mengganggu. Karena apa yang diganggu dengan mereka melakukan itu? Tidak ada yang mengganggu. Terus kenapa Kanda melakukan itu? Gitu ya. Itu nasihat agar Nabi Lut tidak berdakwah lagi, tidak melarang mereka bentuk homoseks. Itu sebenarnya kesalahan istri Nabi Lut dan istri Nabi Lut sebenarnya. Bukan homoseks, bukan dalam hal ini, tapi tidak ya. Walaupun di negara agama lain menyebutkan bahwa istri Nabi Lut itu adalah homoseks, bukan, atau lesbi, tidak ya. Nah, itulah. Jadi seorang nabi ya, dia punya istri yang tidak soleh, tidak mendukung dakwahnya. Ya, itu contoh dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu istri soleh, suaminya tak soleh. Nah, gitu. Jadi babi ya. Jadi suaminya tak soleh, istri soleh. Ini Allah menceritakan yaitu tentang Fir'aun
ya, Fir'aun. Nah mungkin pemirsa udah tahu lah ceritanya ya, bahwa Nabi Firaun itu bermimpi ya, sehingga ditanya kepada paranormal atau orang pintar, katakan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel akan menjatuhkan kerajaan, akan melawan kerajaan. Ya, maka Firaun dengan sombongnya, arogansinya menyeritakan kepada para polisi atau tentara untuk membunuh bayi yang baru lahir pada saat itu. Biidznillah, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu